Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Faradila Ayun Bakta dari Prodi Akuntansi kelas 4 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang saya dapat dari membaca buku Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Ilmu pengetahuan dan pengajaran merupakan sesuatu yang natural dalam peradaban manusia. Manusia mempunyai kesamaan dengan semua makhluk hidup dalam sifat kemakhlukannya, seperti perasaan, bertempat tinggal, bergerak, makan, dan lain-lain. Tetapi, yang membedakan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya adalah kemampuan berpikir. Dengan adanya kemampuan berpikir, maka manusia dapat mencari mata pencaharian, bekerja sama dengan sesama jenis, memahami Tuhan yang disembahnya, menerima dan menjalankan ajaran Nabi, dan berbuat baik dengan sesama makhluk hidup. Lewat kegiatan inilah yang menjadikan manusia mempunyai ilmu pengetahuan dan keahlian dalam setiap bidang. Allah memberikan pemikiran dan insting kepada manusia agar manusia tersebut memperoleh sesuatu yang diinginkan. Tapi, untuk mencapai hal tersebut, manusia harus berusaha untuk memperoleh wawasan dengan cara belajar dari pendahulunya. Dengan begitu, ia mendapatkan pengajaran dan berusaha memahaminya dan mengetahuinya. Di samping itu, pemikiran manusia dan teorinya akan menjadi hakikat kebenaran, dan ia dapat melihat apa yang diisyaratkan. Manusia akan melakukan hal ini secara terus-menerus dengan berusaha mendapatkan dengan serius dengan cara berguru kepada ahli ma'rifat. Jika mempelajari ajaran dengan cermat, kita dapat memahami bahwa puncak dan inti dari semuanya adalah mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, dan inilah yang dirindukan, yang dicari oleh setiap mukmin yang sesungguhnya. Dengan proses yang dilakukan berulang kali, jelaslah bahwa ilmu pengetahuan dan pengajaran merupakan suatu yang natural bagi manusia. Bahasa adalah keaslian yang diusahakan. Bahasa adalah malakah yang terdapat pada lisan untuk mengungkapkan makna-makna. Jadi, tujuan malakah adalah mengungkapkan maksud dan tujuan kepada pendengar, di mana baik dan buruknya sejalan dengan kesempurnaan malakah tersebut. Malakah hanya dapat didapatkan dari berulang-ulangnya kejadian. Dengan kejadian tersebut, muncullah sifat yang menjelaskan kondisi. Dengan kejadian yang banyak dan berulang, menjadikan malakah tertancap kuat. Contoh, seperti anak kecil yang mendengarkan kosakata pertama kalinya dan menirukannya. Lalu, anak tersebut mulai mendengarkan susunan yang dipakai dalam setiap pembicaraan orang tua dalam berbagai kesempatan secara berulang-ulang, yang menjadikan malakah atau sifat tertancap kuat pada anak tersebut. Bahasa dan karakter bangsa Arab. Suatu bahasa berjalan dari generasi ke generasi dan dipelajari oleh orang ajam atau non-Arab. Inilah makna apa yang disampaikan oleh orang awam bahwa bahasa merupakan karakter orang Arab yang disandarkan pada malakah pada saat pertama kali bahasa tersebut diambil dari mereka. Namun seiringnya berjalannya waktu, malakah tersebut rusak oleh kaum Mudar atau orang non-Arab. Para generasi baru sering berinteraksi dengan kaum Mudar yang menjadikan mereka menggunakan malakah yang tidak semestinya dan digunakan sehari-hari. Tetapi mereka masih tetap menggunakan ungkapan bahasa yang dipakai oleh orang Arab, yang menjadikan bercampur aduknya bahasa yang digunakan. Ini yang menjadikan bahasa Arab rusak. Oleh karena itu, bahasa Quraisy adalah bahasa yang paling jelas dan fasih karena letaknya jauh dari keramaian kaum Mudar. Wallahu alam.